Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nunung Andini. Saya dari kelas 7B Administrasi Publik. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu ujian tengah semester mata kuliah perilaku organisasi publik yang diampu oleh Ibu Ayuning Budiati. Di sini saya akan sedikit menjelaskan terkait dengan perilaku organisasi, pengertian, manfaat, dan juga ilmu yang terkait dengan perilaku organisasi publik serta motivasi kinerja pegawai. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang perilaku organisasi. Jadi perilaku organisasi itu adalah suatu tentang apa yang orang pikirkan, rasakan, dan lakukan di dalam dan di sekitar organisasi. Perilaku organisasi juga itu adalah suatu studi tentang perilaku manusia dalam pengaturan organisasi, hubungan antar individu dengan organisasi, dan organisasi itu sendiri. Adapun manfaat perilaku organisasi itu yang pertama ada perilaku organisasi itu akan bertindak sebagai map untuk kehidupan anggota yang ada di dalam organisasi. Nah, selanjutnya perilaku organisasi juga akan membantu setiap individu dalam memahami perilaku mereka sendiri dan juga orang lain yang berada di dalam organisasi, sehingga bisa meningkatkan hubungan interpersonal antar setiap individu yang berada di dalam organisasi tersebut. Selanjutnya, perilaku organisasi itu membantu setiap manajer untuk bisa memahami dan juga memengaruhi lingkungan dan juga kejadian ataupun masalah yang ada pada organisasinya. Selanjutnya, dapat menganalisa perilaku organisasi sangat membantu dalam mencegah adanya masalah dalam organisasi. Selanjutnya juga memberi motivasi dasar pada sikap manajer agar bisa memberikan pengarahan dan mengontrol bawahannya secara lebih efektif. Nah, perilaku organisasi juga berguna untuk menjaga setiap hubungan industrial perusahaan. Selanjutnya, kaitan perilaku organisasi dengan ilmu psikologi, sosiologi, dan juga antropologi. Baik, yang pertama kaitan perilaku organisasi publik dengan ilmu psikologi. Jadi psikologi itu ilmu yang berkenaan dengan usaha untuk mengukur, menjelaskan, dan kadang-kadang juga mengubah perilaku manusia. Nah, oleh karena itu para psikologi itu melibatkan diri mereka dalam studi dan usaha untuk memahami perilaku individu. Nah, secara spesifik, sumbangan mereka dalam bidang perilaku organisasi itu berkenaan dengan masalah-masalah seperti kebosanan, kelelahan, kondisi kerja, persepsi kepribadian, latihan kepemimpinan, motivasi, pengambilan keputusan, dan juga pengukuran sikap. Selanjutnya itu ada kaitan perilaku organisasi dengan ilmu sosiologi. Bahwa sosiologi itu merupakan bidang ilmu yang mempelajari sistem sosial di mana individu-individu ini mengisi peran mereka masing-masing gitu. Jadi jika psikologi yang tadi itu kan memfokuskan perhatian pada individu, maka berbeda dengan sosiologi di mana sosiologi ini yang mempelajari orang-orang dalam hubungannya dengan sesama manusia gitu. Dalam kaitannya dengan perilaku organisasi, maka konsep-konsep yang berasal dari sosiologi itu dapat memberi masukan terhadap perilaku organisasi. Selanjutnya, kaitan perilaku organisasi dengan ilmu antropologi. Antropologi ini merupakan ilmu yang mempelajari masyarakat-masyarakat dalam rangka untuk mempelajari manusia dan kegiatan mereka, yaitu mempelajari masyarakat untuk mengetahui seluk-beluk manusia. Contohnya kayak perbedaan-perbedaan fundamental dalam nilai gitu, sikap dan norma juga tentang perilaku yang dapat diterima mempengaruhi cara orang bertindak, pemahaman dalam bidang budaya organisasi, lingkungan organisasi, dan budaya nasional. Selanjutnya, yang terakhir saya akan menjelaskan motivasi kinerja pegawai. Motivasi kinerja pegawai yang pertama itu memberikan reward, yaitu seperti kenaikan gaji ataupun pujian gitu. Selanjutnya yang kedua itu ada lingkungan terbaik untuk bekerja. Jadi
pegawai ini merasakan kenyamanan gitu, adanya kekeluargaan dan lingkungan kerja itu yang santai gitu, jadi tidak monoton gitu istilahnya. Selanjutnya, motivasi kinerja pegawai itu memberikan pelatihan yang sesuai gitu. Jadi seperti mengadakan workshop ataupun seminar. Selanjutnya, menaikkan, semangat karyawan. Menaikkan semangat karyawan itu seperti mensupport ataupun, beri kebebasan. Beri kebebasan itu maksudnya, kayak memberikan kebebasan tuh jadi tidak terlalu mengekang terhadap pegawai, tidak tertekan, agar pegawai itu tidak tertekan, dan juga ada bereksplorasi gitu. Selanjutnya, motivasi kinerja pegawai yang selanjutnya itu, melengkapi fasilitas penunjang pekerjaan, seperti gaji dan bonus, kita menyiapkan perangkat kerja, dan intinya seperti sarana dan prasarana. Selanjutnya, motivasi kinerja pegawai yang terakhir itu mencapai sasaran karir gitu. Jadi, mencapai sasaran karir itu maksudnya, si pegawai ini harus mempunyai keterampilan berkomunikasi gitu. Selain itu juga harus, mengelola waktu dengan baik agar, dapat mencapai sasaran karir dengan, tepat gitu, dengan baik. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.